Halo teman-teman, nah di sini saya akan membahas mengenai praktikum akses manajemen dan PAP dari mata kuliah praktikum teknologi nirkabel. Pada praktikum kemarin terdapat 3 lab, yaitu lab yang pertama akses list, kemudian yang lab kedua ada connect list, dan lab yang ketiga ada PAP. Nah di sini saya akan menjelaskan melalui video rekaman yang saya ambil ketika praktikum dan beberapa foto yang saya ambil juga teman saya ambil. Karena pada saat itu untuk melakukan rekaman secara full tidak memungkinkan. Jadi saya menggunakan rekaman dan beberapa foto dan saya akan usahakan untuk menjelaskannya step by step. Nah, ini merupakan hasil rekaman yang saya ambil ketika sedang praktikum. Dan ketika praktikum, saya pertama kali biasanya melakukan konfigurasi agar komputer saya dapat terhubung ke internet. Nah, di sini bisa kita lihat pada address list terdapat lebih dari interface. Nah, ini merupakan konfigurasi yang saya lakukan ketika setelah menyelesaikan semua lab. Nah, namun pada awalnya, pada konfigurasi awal, saya hanya fokus kepada Ether 1 dan Ether 5. Nah, Ether 1 ini digunakan untuk terhubung ke internet, kalau Ether 5 sendiri digunakan untuk ke PC sendiri. Nah, di sini saya menggunakan dua-dua karena saya berada di meja dua-dua. Setelah melakukan penambahan IP address, biasanya saya melakukan penambahan firewall. Nah, di sini bisa kita lihat firewallnya menggunakan action masquerade, kemudian change-nya source-net, dan out inverse-nya Ether 1. Jadi firewall NAT ini digunakan supaya IP lokal kita akan ditranslasikan menjadi IP global sehingga kita dapat berselancar di internet. Kemudian setelah firewall, kita akan menambahkan root static dengan tujuan itu 0.0.0 atau 0 atau bisa kita bilang sebagai internet. Dan untuk gateway-nya sendiri kita menggunakan 10.33.108.254 yang merupakan salah satu gateway dari UGM. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mengganti IP address pada PC karena tadi Ether 5 192.168.22.1, jadi di sini saya menggunakan titik 2 dengan subnet 255.255.255.0. Kemudian untuk DNS sendiri saya menggunakan 2 DNS. DNS yang pertama adalah 10.13, 10.13 dan kedua adalah 10.18, 10.18. Setelah PC kita bisa terhubung ke internet, kita akan lanjut ke lab 1, yaitu akses manajemen pada sisi access point. Nah, tujuan dari konfigurasi ini adalah access point ingin membatasi station yang terhubung ke access point dengan mencatat atau menyimpan MAC address dari station tersebut, sehingga station yang MAC address-nya terdaftar dapat terhubung ke access point ini. Nah, langkah awalnya untuk melakukan konfigurasi ini adalah dengan mengaktifkan wireless 1 pada wireless table. Nah, setelah itu ganti modenya menjadi AP bridge. Kemudian kita bisa berikan nama SSID bebas. Di sini saya menggunakan Zaki Java sebagai penanda bahwa ini adalah milik Zaki sama Java. Kemudian setelah itu kita jangan lupa untuk menambahkan IP address pada WLAN 1, yaitu di sini saya menambahkan IP address dengan 10.10.10.1/24. Nah, setelah itu
kita juga harus memberikan DNS. Nah, tujuannya ketika kita melakukan DHCP server, kita tidak perlu melakukan konfigurasi lagi karena kita hanya perlu mengklik OK pada bagian DHCP setup. Nah, untuk melakukan DHCP server ini kita bisa menuju ke bagian IP DHCP server, kemudian akan ada tulisan DHCP setup di sekitaran atas. Nah, itu diklik lalu OK terus. Setelah itu PC Station sudah dapat mencoba terhubung ke AP. Nah, sama halnya seperti HP, Station juga harus menyalakan wilayahnya terlebih dahulu, kemudian menggunakan mode Station. Nah, setelah menggunakan mode Station, dilakukan scanning untuk mendapatkan SSID dari AP Zaki Dava. Nah, ini tampilan scan-nya. Kemudian setelah itu kita terhubung, namun kita mendapatkan masalah di mana ketika station ini terhubung tidak bisa akses ke internet. Nah, dari analisis yang saya lakukan, kemungkinan ini terjadi interferensi karena pada ruang praktikum kita semua menggunakan frekuensi yang sama. Nah, jadi saya mengubah frekuensinya dengan menganalisis frekuensi mana yang sedikit digunakan. Nah, untuk melakukan analisis terhadap sedikitnya frekuensi yang digunakan pada ruangan itu, kita bisa menggunakan frekuensi usage hingga start. Nah, kita bisa melihat pada praktikum kemarin saya menggunakan frekuensi 2447. Nah, setelah itu station ini dapat terhubung. Nah, setelah terhubung, tercatat ke registration. Nah, setelah tercatat ke registration, kita bisa memindahkan ini ke access list agar mencatat agar station itu tercatat yang diperbolehkan untuk melakukan koneksi ke access point. Nah, setelah itu kita melakukan menonaktifkan default authenticate. Nah, ini tujuannya supaya ketika nanti ada station yang mencoba terhubung, station tersebut tidak akan bisa terhubung. Contohnya seperti laptop saya yang saya coba hubungkan. Nah, ini saya mencoba menghubungkan ke Zaki Dava melalui laptop yang MAC address-nya tidak terdaftar. Tulisannya akan connect to this network. Nah, setelah itu kita akan melakukan pembatasan pada tiap-tiap station yang telah terdaftar di access list. Di sini saya menggunakan hasil screenshot yang lebih lebih lengkap karena pada video ada sedikit ketidaklengkapan. Nah, pada screenshot yang didapatkan di sini terdapat dua station yang terhubung, yaitu ada dari station sendiri dan ada dari PC yang menggunakan NIC. Kemudian, nah untuk melakukan pembatasan kita bisa mengklik station ini, kemudian kita atur besarnya. Nah, untuk 1M ini besaran kita maksimal kecepatan yang kita atur pada PC. Kemudian kalau ini maksimal kecepatan yang kita atur pada station. Nah, untuk membuktikannya kita bisa menuju ke bandwidth test. Nih, bandwidth test dengan test nya ke gateway WLAN 1 atau AP tersebut. Nah, ketika dites,
hasilnya 4,5 tidak melebihi 5 Mbps. Nah, untuk mempermudah melakukan bandwidth test, AP harus melakukan atau menonaktifkan menonaktifkan authenticate pada BT test server setting melalui tools. Nah, agar station ini tidak perlu login ketika melakukan bandwidth test. Setelah itu, jika pada PC sendiri hasil yang didapatkan tidak lebih dari 1 Mbps, yaitu 0,4. Nah, kemudian kalau upload sendiri, kenapa bisa melebihi 1 Mbps? Dari yang saya amati, karena PC ini membaca dia telah mengeluarkan data 9,61, tapi pada access point belum tentu diterimanya 9,61. Nah, kita akan lanjut ke lab 2. Nah, lab 2 ini saya akan menggunakan screenshot dari teman saya yang sebagai station. Nah, di sini pada AP tidak perlu karena di sini kita hanya melakukan access management pada sisi station. Nah, tujuannya access management dari sisi station adalah station ini mencatat MAC address dari AP yang ditargetkan. Nah, case ini akan berguna ketika banyak SSID yang sama di area tersebut. Jadi ketika kita connect, kita sudah terhubung ke access point dengan MAC address yang kita inginkan. Nah, langkah yang pertama adalah ketika kita melakukan scanning, kita akan melihat alamat address. Setelah kita connect, kita menuju ke connect list. Nah, ke connect list ini kita perlu menambahkan connect list tersebut dengan MAC address-nya AP melalui interface WLAN 1. Setelah ditambahkan, maka ini adalah hasil dari access management dari sisi station yang telah ditambahkan. Dengan begitu, station akan connect langsung ke MAC address ini, meskipun nanti di area tersebut banyak SSID dengan nama Zaki Dava. Nah, sekarang kita lanjut ke lab 3. Nah, lab 3 ini adalah VAP atau Virtual Access Point, di mana kita bisa membuat lebih dari satu SSID hanya dengan satu wireless fisik. Nah, cara konfigurasinya adalah kita bisa menuju ke wireless 1 di wireless table, kemudian kita bisa menambahkan virtual melalui tanda plus di sini. Nah, ini virtual ini. Kemudian modenya pada tiap VAP diatas sebagai AP bridge dan diberi nama Zaki Dava berdua untuk memberitahu bahwa itu merupakan virtual atau bagian dari Zaki Dava sebagai SSID utama. Nah, di sini master interface-nya digunakan bulan 1, yaitu ini karena yang digunakan sebagai master interface-nya adalah itu. Nah, ini nah kemudian kita juga bisa mengganti namanya menjadi VAP agar mudah untuk melakukan konfigurasi. Nah, setelah itu, setelah membuat virtual access point, kita juga perlu menambahkan IP address pada setiap virtual access point itu. Untuk VAP 1 saya menggunakan 11.11.1, kemudian VAP 2 menggunakan IP address 12.12.12.1. Nah, setelah memiliki IP address, kita juga perlu
menambahkan DHCP server, karena kita sebagai AAP, maka kita perlu menyebarkan IP address ke station. Nah, di sini sudah tercatat PAP 2 dan 1 sebagai DHCP server. Kalau ingin menambahkan bisa lewat DHCP setup. Dengan DHCP setup kita lebih mudah melakukan konfigurasi. Nah, kita tinggal pencet next saja. Nah, tapi agar kita tidak perlu melakukan konfigurasi lagi saat DHCP setup, kita perlu untuk melakukan penambahan DNS melalui pada mikrotik ini. Nah, setelah itu station sudah dapat atau sudah bisa terhubung. Bisa kita lihat di sini station melakukan scanning ke VAP1. Kemudian ini hasilnya jika station sudah terhubung ke VAP1, misalnya connect to S. Kemudian ini bandwidth testnya ke 11.11.1 ke gateway-nya VAP1, dan bandwidth yang dihasilkan adalah sebuah Mbps sesuai dengan batas maksimal yang ditetapkan. Untuk menetapkan batas maksimal, kita hanya perlu mengklik VAP ini, kemudian di sini ada default APTX rate dan default client X rate. Nah, di sini dituliskan 10 Mbps. Nah, kemudian kalau untuk yang VAP2 diberi maksimalnya 5 Mbps, dan ketika dilakukan cek menggunakan PC, nilai downloadnya tidak melebihi 5 Mbps. Nah, tadi merupakan penjelasan dari hasil laporan praktikum teknologi nirkabel. Apabila ada ketidakjelasan, saya sendiri mohon maaf karena saya melakukan penjelasan dengan video dan screenshot yang mungkin tidak urut, sehingga penjelasan pada video ini tidak clear atau tidak disampaikan secara maksimal. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.